Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tara Arts Network, teman bermain dan belajar. Oke, jadi pada kesempatan kali ini atas request yang ternyata sangat membludak, membludak ya, sangat banyak. Nah, akan yang namanya Teal and Orange ya kan. Jadi kemarin saya bikin tutorial color grading, banyak yang nanya, apa itu Tara, sering dengar Teal and Orange, apa sih Teal and Orange? Oke. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman lagi lihat sekarang ini di video ini, inilah Teal and Orange. Yaitu basically adalah, entah kenapa ini yang lagi mainstream ini di Hollywood ya. Yaitu ini disebutnya adalah Teal and Orange. Apa maksudnya Teal and Orange? Teal and lagi. Teal and Orange. Ya itu adalah perpaduan warna ya. Jadi perpaduan warna teal itu artinya biru, semua warna biru teal. Orange itu artinya ya orange ya. Jadi perpaduan warna antara teal and orange. Nah, orange itu sebenarnya yang dimaksud adalah warna kulit dan semua yang berkaitan dengan warna kulit. Sedangkan blue-nya adalah sisanya, yaitu untuk komplementerinya, warna komplementari. Apa itu warna komplementari? Yaitu warna yang arahnya berlawanan dengan orange, yaitu ya biru itu. Nah, maksudnya apa sih? Masih belum ngerti Tara ya, misalnya masih belum ngerti. Kita bisa lihat di color wheel ya. Ini color wheel kalau kita lihat itu ada di sini kan, dari kuning sampai merah. Ini adalah range warna kulit nih. Nah, apa komplementerinya atau yang berlawanannya? Kita lihat aja seberangnya. Inilah dia, antara cyan sampai biru. Inilah warna yang berseberangan dengan warna kulit. Jadi kalau misalnya kita ingin punch up warna kulitnya, apa penyimbangnya? Biru. Misalnya kita mau kulitnya jadi kayak hulek, misalnya hijau. Atau misalnya lightingnya di moodnya film itu adalah hijau, apa komplementerinya? Magenta. Ya, biasanya ini banyak dipakai di video-video klip musik tuh ya kan teman-teman. Misalnya agak ini magenta, atasnya agak kehijauan. Jadi itu adalah komplementari. Jadi komplementari selalu adalah berseberangannya di color wheel. Jadi teman-teman kalau lihat color wheel, komplementari color itu adalah saling berseberangan. Nah, yang paling populer di Hollywood adalah karena Hollywood tuh maunya skin mereka itu kan, orang bule tuh pucat aslinya kan. Mereka warnanya biasanya ya warna-warna kulit kayak orang Asia begini, ya kan. Dan komplementarinya pastinya warna biru sini. Gitu. Gitu. Itulah ada penjelasannya barusan. Oke, jadi sedikit penjelasan tentang Teal and Orange. Dan bagaimana? Kemarin juga ada tanya juga, aduh Tara, kalau saya belajar lagi software lain DaVinci Resolve kayaknya agak-agak ini deh, bete kata gitu. Gimana kalau apalagi saya kerja editor di TV, kadang-kadang ya tahu sendiri, emang sih ngerti sih TV kadang-kadang kan siang syuting, malam jadi gitu ya. Malam tayang. Jadi nggak mau keluar dari editing softwarenya. Oke, misalnya teman-teman nggak mau keluar dari editing softwarenya, saya di sini akan menjelasin para teman-teman bagaimana cara untuk menggunakan Colorista 3, yaitu Colorista yang baru. Kenapa harus Colorista yang 3? Karena Colorista 3 ada fitur baru yang saya sangat suka banget, dan itu yang mengubah segalanya. Itu adalah alasan saya pakai DaVinci Resolve, karena tidak ada fitur itu atau nggak bisa melakukan hal itu di Colorista, dan sekarang bisa gitu. Yaitu itu adalah key, dimana kita bisa milih sendiri warna apa yang mau kita apa-apain. Wah, bahasanya udah mulai ini nih ya kan, udah mulai levelnya Mario Teguh punya nih ya kan, Platinum Ways ya kan, warna apa yang bisa apa-apain, mikirnya deh lo. Oke. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Jadi seperti yang kita lihat, ini adalah sebelumnya, ini adalah video yang sangat flat sekali dari profil yang paling flat, yaitu S-Log 2 dari Sony A7S. Jadi Sony, saya udah berapa kali promosiin video kamu, enggak, saya nggak di-endorse sama kamu, makanya kalau mau endorse cepetan. Oke, ini colorista yang pertama adalah untuk color correctingnya, seperti yang kita lihat di sini. Lalu untuk color grading di yang keduanya, lalu yang ketiganya kita kasih sedikit warna biru di daerah midtone-nya, ya kan? Dan jadilah Teal and Orange Hollywood kan, seperti biasa muka Jawa kalau grading Hollywood luar biasa. Oke. Kayaknya nggak matching gitu ya antara muka dan kalau ini, tapi ya udahlah. Oke, jadi langsung saja kita mulai dari awal. Oke. Pertama-tama Colorista 3. Kita klik dan drag ke video. And then di sini
kita akan mulai color correcting dulu. Jadi sebelum color grading, alias apa itu bedanya color correcting dan color grading? Color correcting itu adalah metode dimana teman-teman atau saat dimana teman-teman mengkoreksi saturasi alias warna atau kontras dari suatu video yang tadinya flat. Kalau teman-teman syutingnya di nggak flat ya, itu namanya udah color correcting itu. Tinggal di color grading. Kalau misalnya teman-teman misalnya syuting di DSLR gitu kan, profilnya nggak di flatten, jadi cuman biasa aja, nggak cine style misalnya, cuman biasa aja. Nah itu udah nggak usah di color correcting lagi, itu udah color corrected banget itu. Tinggal di color grading aja. Nah kalau walaupun bisa sih di color correcting ini misalnya terlalu kontras agak dikontras, tapi aduh saranin mendingan flat. Jadi dari dikontras justru dikasih kontras, jangan dari kontras di dikontras, jadinya aneh. Oke, ini jadi kita proses color correcting dulu. Nah kalau color grading itu lebih ke ngasih mood, atau ibaratnya udah kayak warnain sesuai mood development teman-teman atau mau jidat teman-teman sendiri gitu loh. Itu color grading. Nah sekarang kita proses color correcting dulu. Oke, color correcting nggak harus pakai colorista sih sebenarnya, tapi saya pengen pakai colorista aja buat biar teman-teman lebih terbiasa. Asik. Oke, sekarang dari shadow. Nah sebelah sana kanan ini teman-teman, ini adalah ada curve gini. Ini bisa untuk mainin ya shadownya. Jadi kita akan buat dia agak daerah black sedikit kayak gitu. Midtone-nya kita akan ketengahin sedikit biar agak terang dikit. Yo iya kan kayak ini apa? Dread. Dread. Dread nih. Udah jadi dread nih kalau mau. Oke, highlightnya agak sedikit kontras sedikit, kasih atasnya. Kita lihat di sini bagian putihnya biar putih, jangan terlalu blown out. Nah banyak saya lihat nih video-video di YouTube, misalnya saya ketik film pendek tuh banyak yang terlalu blown out gini. Ini namanya blown out teman-teman. Jangan pernah lakukan ini blown out, terlalu keterlaluan gitu. Wah, nah kan mulai kan platinum waste, keterlaluan. Oh apa maksudnya terlalu berlebihan gitu ya. Nah ini jangan begini ya. Jangan lakukan lagi. Nah kita kan pokoknya sampai dia sadar diri aja gitu loh putihnya, bawah dia adalah putih. Nah kalau belum agak kurang. Oke, itu dia. Kontras sudah selesai. Saturation saya tinggal punch up. Nah soal saturation ini tergantung mood teman-teman. Misalnya kayak tadi kayak mode moderate gitu, gini bagus nih. Nah untuk saya mau di ini dulu. Saturation kita punch karena kan nanti kalau misalnya mau kita kurangin gampang. Lalu ada curves, kita bisa mainan curve S seperti biasa di sini. Tinggal dikit. Terus ini bagian highlightnya lagi-lagi bisa kita terangin dikit untuk memberi kontras lebih ya kan. Ini midtone. Iya, lalu blacknya bisa kita terangin justru, atau bisa kita gelapin ke kiri. Saya mau gelapin tapi di bagian bawahnya doang. Jadi kita kan mainan di bagian bawahnya doang. Kita bisa gelapin dikit ya. Dikit. Iya. Oke, selesai sudah kita color correct video kita. Sekarang kita color grading tahap kedua, kakak-kakak. Colorista yang kedua, buat color grading. Oke, color gradingnya seperti biasa yang di DaVinci Resolve lalu. Kita akan beri warna midtone kita orange, yaitu untuk warna kulit dan sebagainya. Dan shadow kita warna biru untuk bayangannya. Jadi shadow nih, ya kan? Kita taruh dia di warna biru. Tuh kan? Ya kan, biar kelihatan kayak Hollywood dikit. Habis itu midtone komplementarinya, birunya kan kanan bawah, berarti kiri atas. Ke atas ini. Kita lihat kan teman-teman, mulai ngerti kan arti komplementari dan bla bla bla. Jadi seperti itu. Oke, tapi yang seperti yang kita lihat di sini, ini teman-teman yang di pinggirnya ini juga bisa teman-teman mainin. Kalau DaVinci Resolve ini ada low range, high range ya. Jadi ini di midtone-nya bisa agak misalnya nggak mau terlalu ngasih efek ke midtone belakang, bisa agak sedikit gitu, hanya ini doang. Misalnya maunya di ini doang bisa. Terus di warna birunya juga mau agak ke midtone dikit, agak atasan dikit. Terus misalnya agak begini aja bisa juga. Nah teman-teman, kalau teman-teman nyadar atau yang agak bisa ngelihat kita karena sering color grading ya, itu di sini munculin beberapa warna kita nggak mau juga. Misalnya warna-warna kuning dan warna-warna magenta mulai muncul di sini sebenarnya. Kalau teman-teman bisa ngelihat. Dan untuk melenyapkan semua itu, kita pergi ke HSL. Lalu kita misalnya warna hijau juga mulai ada di sini dikit. Nah hijau saya pengen kurangin, saya pengen hijaunya tuh agak ke daerah Cyan itu adalah biru muda teman-teman ngomong ya, tapi bahasanya Cyan. Wow, tulisannya Cian, lalalala. Warna birunya juga agak saya ke Cyan, nggak tahu kenapa, karena tuh Cyan itu lebih, kita lihat ini sebelumnya ya,
belum biru kan. Cyan tuh lebih movie look entah kenapa. Tuh, ya kan? Tapi jangan terlalu. Nanti jadi kayak ini jadi sentolop. Agak sedikit cyan tapi terserah tapi pada dasarnya nah ini terserah sih ya, terserah teman-teman kalau misalnya karena movie look itu grading itu ya kan, atau teman-teman bilang movie look itu ya tergantung yang edit sebenarnya mau dia kayak gimana sama moodnya filmnya juga gimana. Jadi saya nggak bisa juga bilang harus begini harus begitu. Oke, ini warna kuning juga saya nggak mau terlalu kuning, jadi ke arah orange kita iniin lalu merah juga jangan terlalu merah, agak ke arah orange. Kita lihat nih kulit mempengaruhi kulit ya, kulit nih kayak merah banget. Merahnya kita kan ke arah orange juga dan agak disaturate dikit, jadi agak ke bawah dikit untuk disaturate. Yoi kan, teal and orange. Dan kita lihat di sini apa lagi ya? Oh ya, magentanya. Kalau teman-teman lihat nih, bibirnya agak magenta dikit, ini magenta dikit. Kita magenta tuh ini ya, warna ungu gitu teman-teman. Kita disaturate, ungu juga kita disaturate. Jadi kita hilangin warna ungu. Dan sebenarnya ini teman-teman juga, kalau misalnya teman-teman udah suka, saya udah suka nih Tara, ini teal orange buat saya. Ya udah. Saya orang simpel gitu, kalau ada orang Tara suka nih, gimana nih? Ya udah. Simple gitu. Ya udah, kalau udah suka ya udah, inilah dia looknya buat teman-teman. Tapi kalau buat saya misalnya teman-teman ada yang mau tambahin lagi di mid tone-nya agak biru lagi, bentar, soalnya yang saya lihat di Hollywood tuh semuanya biru. Iya. Tambahin kalau set 3. Yang ketiga, jadi udah 3 nih. Nah, untuk yang ketiga kita hanya akan keying untuk warna-warna yang kita pengen kasih warna biru. Nah, saya di sini pengen kasih warna biru di mid tones, daerah mid tones dan beberapa daerah bayangan yang nggak kena nih. Ini nggak kena nih. Ya kan? Saya pengen ini agak warna biru dikit. Gimana caranya? Caranya lah kita ke key. Kita akan ke key, kita edit. Oke. Pada default dia akan langsung pilih skin tone. Tapi kita tidak akan pilih skin tone. Kita lihat di sini, inilah selectionnya, daerah selectionnya. Kita lihat di sini dia menseleksi daerah warna skin, warna kulit di sini. Nah, kita tidak mau itu. Kita justru pengen warna yang lain selain warna kulit. Jadi kita akan lakukan yang keterbalikannya. Wah, bahasa udah mulai ya kan? Udah mulai. Platinum ya. Makin dengerin nih. Oke. Jadi kita justru gerakin selection tool ini ke daerah biru, yaitu daerah bukan daerah biru ya, maksudnya ya daerah yang lain lah selain warna kulit. Sebenarnya kita lihat di sini putih itu yang di affecting ya sama dia ya. Yang di affecting sama dia tuh di daerah, lihat ini bayangannya kan. Tapi highlight hitam bagus. Justru highlight kita nggak mau jadi biru kan, jadi bayangannya doang. Berarti agak kurang nih. Kita kurangin lagi sampai dia benar-benar cuman kasih efek ke bagian ini aja, bayangan aja. Ini kita bisa kurangin mungkin. Yoi kan. Nah ini kayaknya ini bagian cahaya justru nih. Nah ini terbalik nih. Ini salah. Kita coba main-mainannya teman-teman. Nah ini sedikit tips dari saya lagi. Bermainlah. Wah, jangan dikit-dikit takut tertampar. Main-mainin aja. Namanya software tuh apalagi aduh. Lu udah beli gitu ya, udah main-mainin deh. Nggak usah takut tengil. Nah ini kita bisa coba teman-teman turn off saturation mungkin, misalnya biar dia nggak pengaruh sama saturationnya. Ya, jadi kita bisa light yang mau kita ini light sih sebenarnya, tapi malah affecting ini. Jadi hue-nya tetap tapi light, jadi saturation enggak. Ya kan? Kalau misalnya mau gitu kan. Buat saya sih saturation enggak, nih malah lebih bagus tuh. Jadi lebih affecting ke daerah ininya, gelapnya. Nah, tapi di samping itu dia juga daerah yang hitamnya nggak terlalu ini. Coba kalau saturation. Jadi teman-teman seperti yang saya bilang tadi, main-main lah. Oke. Sambil kita coba-coba di sini. Iya, gitu. Oke, yang penting warna kulit nggak ke-select misalnya. Nah, kita lihat di sini ada agak-agak ini nih, noise begini teman-teman. Nah, itu nanti juga jadinya jadi pas jadi warnanya jadi kayak berintil-berintil gitu. Untuk menghindari kita softness. Ian, kita blur. Udah deh, selesai. Kalau kita oke sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini kan udah kita key nih yang di color yang ketiga. Kita ke atas, kita ke shadow misalnya, kita biruin. Kita lihat, misalnya kita lebayin ya, biar teman-teman bisa ngeliat apa yang dipengaruhin. Lihat, inilah daerah yang dipengaruhi oleh karena kita key tadi. Ian. Yang sebelumnya nggak terpengaruh, lihat kan yang bayangan sini tadi saya bilang nggak terpengaruh, jadi sekarang bisa dikasih sedikit warna biru atau warna cyan. Cyan. Lihat. Lihat tuh kan, biru cyan. Oke teman-teman, jadi itulah sedikit tips dari saya. Dan lihat The Red 4, ya kan, si Katro dan si Lugu lucu dan goblok.
Oke, jadi kita di sini dua kutu kupret sedang saling, hei, jam berapa sih? Oh, ini jam 3. Nah, bercanda, ini film saya lagi buat nih dalam proses dia biasa ya kan, weapon hand yang ke origin. Nanti kita akan tayang, tapi belum tahu tayangnya kapan. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat udah Hollywood banget kan. Yoi, Teal dan Orange. Jadi inilah Teal dan Orange, dan juga saya menjawab 2 pertanyaan, yaitu cara membuat Teal and Orange dan juga bagaimana cara untuk membuat Teal and Orange tanpa harus keluar dari Premiere Pro. Harus kita mencari solve lah apalah, enggak tuh Premiere Pro. Nah, ini spek PC saya agak-agak gede ya teman-teman. Jadi ini masih bisa jalan walaupun ini setengah nih tuh. Karena saya pakai 3 kalau Lustra. Tapi sumpah kalau Lustra 3 itu jauh lebih enteng daripada kalau Lustra 2. Beneran jauh lebih enteng. Tapi misalnya teman-teman, aduh merah nih, saya gak suka deh. Oke, kalau suka pokoknya saya bagian oke lah, bagian ini. Jadi semua keluhan teman-teman saya jawab. Oke, misalnya ini. Nah, ini di Magic Bullet Suit-nya yang baru, atau sebenarnya nggak harus Magic Bullet Suit ya, tapi teman-teman pergi ke website Red Giant, itu ada LUT Buddy. LUT Buddy itu gratis, tis. Apa itu LUT Buddy? LUT Buddy adalah yang kayak saya bilang di episode yang lalu, misalnya teman-teman nggak punya Premiere Pro CC, ya kan, misalnya pakai CS6, itu bisa pakai LUT Buddy. LUT Buddy adalah ya itu software untuk loot alias LUT alias lookup tables. Ya kan, apa itu lookup tables? Nah, misalnya teman-teman nggak mau nih merah kayak gini, ini bisa diekspor jadi LUT aja. Nah, keren banget kan? Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kita LUT Buddy, ya kan? LUT Buddy ini kita taruh sebelum yang pertama. Kita butuh 2 LUT Buddy di sini. Kita taruh sebelum kita color grading semua ini. Lalu di alat body yang pertama defaultnya adalah apply LUT. Kita ganti jadi draw pattern. Jadi berarti dia nih, oke, kita draw dulu, lalu kita color grading, lalu kita kasih LUT body yang kedua, kita taruh setelah kalau lista yang kita color grading semua itu. Nah, yang setelah ini kita ganti jadi read pattern. Jadi kita lihat akan ada sedikit pembacaan di sini. Udah mulai nih, terawang. Dia akan membaca pattern-pattern yang ada di color grading kita yang di color list ini. Jadi yang sebelumnya draw, yang ini read, ya kan. Nah, sekarang kalau kita pergi ke setup, ada export LUT. Nah, ini ya kan, kita export jadi LUT. Misalnya kita taruh di dokumen aja LUT misalnya kita kasih tutorial Teal and Orange bahasa Indo, bodoh, ribet deh, save. Dan nah, kalau udah ya kan, kita bisa turn off semua ini. Lalu kita kasih LUT body yang baru lagi. Nah, kali ini tulisannya adalah apply LUT. Kita import LUT buatan dari bahasa Indo dan dia akan gelap. Kenapa? Karena kita tidak di sini. Iya, itu dia di videonya. Oke, jadi itulah cara untuk membuat LUT dengan Regen Software dan menggunakan LUT body. Lalu seperti yang kita lihat teman-teman, loh, itu merah ya. Oh, LUT body itu merah loh teman-teman. LUT body itu merah, nggak tahu kenapa. Tapi jauh lebih enteng pastinya. Yoi kan. Ini karena merah, mungkin karena saya sambil ngerekam. Yoi kan. Tapi kalau mau enteng banget, nah ini misalnya teman-teman, wah masih merah Pak Yadi, gitu kan. Saya jawab lagi. Misalnya masih merah, teman-teman nggak mau merah, ya udah jangan pakai LUT body. Tapi harus caranya harus di Premiere Pro CC. Ini mohon maaf ya, harus Premiere Pro CC. Lalu Metri Lux, ya kan, pilih bahasa Indonesia Indo. Boom. Kuning kan. Entah kenapa LUT body mungkin dia agak berat ya. Jadi kalau misalnya udah pakai ini, lihat tuh. Yoi kan, Lumetri. Jadi buat teman-teman yang pakai Premiere Pro CC, ya udah, bagus. Selamat. Ada tidak lagi garis merah, ada garis kuning sekarang. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua, ya kan. Terima kasih udah nonton terus Tara Arts Network, ya kan. Buat teman-teman dari kaula muda sampai kaula tua, ya kan. Ini adalah tempat kita berkumpul bersama, saling belajar bersama, ya kan. Daripada melakukan hal yang gak guna, mari kita mulai melakukan hal-hal yang berguna dan ya kan, terus menimpa ilmu. Dan jangan lupa disebar ilmu. Kalau saya nggak ada masalah ilmu saya disebar, justru saya mau banget karena biar jadi multi level pahala. Karena kenapa? Banyak orang Indonesia tuh salah kaprah. Ilmu simpen ya, pelit ilmu, ya kan. Ya jangan salah. Ilmu bisa sama, tapi ide akan selalu berbeda. Jangan sebar ide kamu.
Ilmu justru sebarkanlah, ide jangan, boleh kamu simpan karena itu adalah ibaratnya kayak hak cipta. Wow, udah mulai nih, udah mulai, ya kan? Platinum Way keluar lagi. Tapi bener, karena orang salah kaprah Indonesia justru pelit ilmu, takut kerjaan saya kecolong kalau dia. Ya elah, lo rezeki di tangan Tuhan. Ingat, rezeki di tangan Tuhan. Ilmu dapat pahala, tapi ide, nah ide boleh simpen karena itu adalah ya ide. Tapi percaya deh, bagi-bagi ilmu yang dari sejauh ini, ya kan teman-teman, ini saya kasih experience saya. Ilmu saya nambah terus justru ketika saya bagi-bagi ilmu. Jadi ini saya bagi ilmu ke teman-teman nih, entah besok dapat lagi nih saya baru dari manapun pasti gitu. Semakin ingat adalah wah ini sedikit ya platinum way sedikit nih di endingnya. Jadi ingat bahwa trademark Tuhan itu adalah rotasi, ya kan, bumi berotasi, tata surya berotasi, ya kan, tidak akan ada hujan kalau tidak ada teman-teman nggak buka keran, yang keran itu nantinya jatuh ke got itu yang mengalir ke sungai yang mengalir ke laut, dari laut jadi hujan. Jadi kalau teman-teman ngeluh kok nggak ada hujan, ya lu udah buka keran belum? Asik, ya kan, platinum way mulai. Ya kalau teman nanya kok ilmu saya nggak nambah-nambah, nah lu udah bagi-bagi ilmu belum? Ya, nanya sebaliknya, jangan lu nanya, oh ilmu saya nggak nambah-nambah kenapa ya? Lu udah bagi-bagi ilmu belum? Asik, itulah dia sedikit penutupan dari saya, Taras Network Platinum Ways. Oke, teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga udah like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Taras Network sini, dan buat teman-teman yang mungkin mau untuk merasakan tutorial ini duluan, ada di Taras Movie. Taras Movie itu bahasa Inggris, banyak yang protes, mantar aku bahasa Inggris sih. Denger ya. Lu lihat subscriber 100.000 dari 90.000 subscribernya itu orang bule semua kebanyakan. Lu mau buat gue bahasa Jawa, bisa gue diprotes semua sama subscriber gue. Jadi buat yang tahu bahasa Indonesia di Taras Network. Mulai sekarang saya akan usahakan untuk buat dua tutorial. Jadi yang Taras Movie bahasa Inggris, Taras Network, habis itu saya bikin Taras Network. Tapi saya uploadnya Taras Movie duluan, mohon maaf karena ya itu subscriber lebih banyak, satu, kedua orang bule itu lebih rewel teman-teman. Dan komunitas orang bule itu gila loh teman-teman, bagi-bagi ilmunya, makanya jangan mau kalah orang Indonesia satu ya, ego gede tapi di tempat yang salah, bener. Ilmu nggak orang bule, ya Allah, banyak gua dapat tutorial banyak banget dari Vimeo, dari YouTube, itu profesional semua yang ngasih tutorial kayak gini itu profesional, mereka nggak takut kehilangan, bukan kehilangan ya, mereka ilmu nama ilmu ya udah gitu. Karena mereka tahu yang itu ide, ya kan, ilmu nggak ada masalah bagi-bagi, ya kan. Bagi mereka challenge, silakan lo ayo gitu, seru-seruan bersama saling memintar-memintari Indonesia, ego gede ya kan, udah timpa menimpa ya udah. Bego tau bego, pinter makin pinter sendiri gitu kan. Kalau misalnya mantan ketua yang sekarang di NU tuh yang pernah bilang, oh, orang kok pengen ke surga sendirian. Oke teman-teman, sampai jumpa di tutorial Platinum Ways lainnya. Taras Network kesini, sampai jumpa. Wing.